Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-86. Apa itu persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaan yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan segera sesudah kematian mereka? Jawabannya, persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaan yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan segera sesudah kematian mereka meliputi hal-hal ini. Pada saat itu, jiwa mereka dijadikan suci sepenuhnya dan diterima dalam surga tertinggi. Di sana jiwa itu akan melihat Allah muka dengan muka dalam cahaya terang dan kemuliaan, sambil menantikan pembebasan penuh tubuh mereka, yang dalam kematian pun tetap bersatu dengan Kristus, dan mendapat perhentian dalam kuburnya bagaikan dalam tidur, hingga disatukan kembali dengan jiwanya pada hari terakhir. Sebaliknya jiwa orang-orang jahat pada saat kematiannya dilemparkan ke dalam neraka. Di sana jiwa itu tetap tinggal di tengah siksaan dan dalam kegelapan yang paling gelap. Sedangkan tubuh mereka disimpan dalam kubur bagaikan dalam penjara hingga kebangkitan dan penghukuman hari yang besar itu. Pertanyaan dan jawaban itu dapat dibaca dan dipelajari dari Ibrani 12 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 6, ayat 8, Filipi 1 ayat 23, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21, Efesus 4 ayat 10, 1 Yohanes 3 ayat 2, 1 Korintus 13 ayat 12, Roma 8 ayat 23, Mazmur 16 ayat 9, 1 Tesalonika 4 ayat 14, Yesaya 57 ayat 2, Ayub 19 ayat 26 dan 27, Lukas 16 ayat 23 dan 24, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 25, dan Yudas pasal 1 ayat 6 dan 7. Dari pertanyaan dan jawaban yang sudah disajikan, kita dapat mempelajari beberapa hal penting. Yang pertama, setiap orang pada waktunya, menurut gilirannya, akan meninggal dunia. Terpisahnya tubuh dari roh, atau tubuh dari jiwa. Roh kita akan kembali kepada Tuhan. Di sana ada dua tempat yang disediakan Tuhan. Bagi orang percaya, setiap orang akan mengalami kehidupan kekal sementara sambil menanti kedatangan Tuhan kembali dan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Sedangkan tempat yang lain ialah yang disebut dengan dunia orang mati atau tempat neraka sementara, di mana di sana orang-orang yang tidak percaya akan mengalami suatu siksaan, kegelapan, kengerian, sementara mereka nantinya akan dibangkitkan untuk dihukum kekal selama-lamanya berada di api neraka. Bagian yang kedua, kita tahu bahwa hubungan antara orang mati dengan kita yang masih hidup tidak lagi ada karena sudah terputus. Mengapa demikian? Karena mereka sudah ada di tempat yang berbeda dengan kita yang masih hidup ini. Sehingga kita tidak dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan semua jasa baik apapun tidak berdampak pada nasib kekekalan mereka. Demikian juga mereka yang ada di dunia alam roh, di hadapan Tuhan, baik di neraka maupun di Firdaus, mereka tidak punya hubungan lagi dengan kita untuk berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak berhenti di bumi ini. Tidak berhenti hanya sampai kita nanti meninggal. Setiap orang akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Apakah di dalam kerajaan surga, di langit bumi yang baru, atau di dalam penghukuman kekal di neraka. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menerima hidup kekal. Bagi mereka yang tidak percaya, karena memang ditetapkan binasa, mereka pasti akan dihukum untuk selamanya. Yang terakhir, dari pertanyaan dan jawaban, kita dapat memaknai bahwa kita bersyukur karena ada pengharapan dan kepastian hidup kekal bagi orang-orang percaya. Dan kita nantinya akan mengalami kesempurnaan penebusan yang sudah kita terima sekarang dan yang kita akan nikmati selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.